Hai, kali ini kita akan membedah mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Total ada sekitar 38 pasal, ayat maupun angka mengenai aturan tata ruang yang diubah, dihapus, atau ditambahkan dalam Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang ini kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penataan ruang yang baru saja disahkan. Nah, pengaturan penataan ruang ini penting untuk dipelajari karena merupakan upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penataan ruang. Jadi penting banget nih buat planner untuk memahami apa yang diamanatkan oleh undang-undang ini terkait dengan penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, tata ruang meliputi wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang ini maksudnya adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang fungsinya mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan secara hierarkis punya hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang itu adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Jadi, penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan penataan ruang maksudnya adalah upaya untuk pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penataan ruang. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari sisi pelaksanaan penataan ruang dalam hal pelaksanaan adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Silakan kalian breakdown sendiri, apa yang dimaksud dengan definisi aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan ini, serta apa saja yang dimaksud dengan wawasan Nusantara
dan ketahanan nasional. Tujuan ini dilandasi oleh asas-asas yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, asas keberlanjutan, asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, asas keterbukaan, asas kebersamaan dan kemitraan, asas perlindungan kepentingan umum, asas kepastian hukum dan keadilan, dan tentu saja asas akuntabilitas. Asas-asas dan tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh beragam pasal yang ada dalam undang-undang ini. Terdapat beberapa hal-hal pokok yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang akan kita bahas secara lebih detail ke depannya. Nah, yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini menjelaskan secara detail mengenai strategi-strategi yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi strategi umum dan juga strategi implementasi. Jadi, penataan ruang ini mencakup seluruh ruang, darat, laut, udara, dan bagian dalam bumi sebagai satu kesatuan. Hal-hal yang perlu pendetailan itu akan diatur oleh peraturan pemerintah. Undang-undang ini juga menjelaskan secara rinci tentang berbagai produk tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Setiap produk memiliki kedalaman materi dan tujuan yang berbeda. Jadi dijelaskan siapa yang berwenang, kemudian bagaimana pengaturannya dan apa saja yang diatur. UU ini juga menjelaskan mengenai pembagian kewenangan antara tingkatan pemerintah dalam penataan ruang. Jadi apa saja kewenangannya pemerintah pusat, apa saja kewenangannya pemerintah daerah provinsi, dan apa saja kewenangannya pemerintah kota dan kabupaten. Selain itu juga diatur bagaimana menata ruang dalam kawasan-kawasan yang dianggap strategis, seperti misalkan kawasan rawan bencana, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan perbatasan, dan kawasan strategis nasional. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem. Kenapa ini penting? Karena setiap kawasan dengan yang dianggap strategis ini memiliki karakteristik tertentu, bahkan dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang strategis dari bidang ekonomi, ada yang strategis dalam hal sosial, maupun yang secara keseluruhan, misalkan terkait kondisi sosial, ekonomi, maupun kondisi budaya. Kemudian juga undang-undang ini menegaskan mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Nah, terkait dengan hal tersebut, jadi masyarakat diberikan kejelasan bagaimana peran, kewajiban, dan haknya dalam penataan ruang. Misalkan bagaimana kalau melanggar, bagaimana kalau keberatan, apakah bisa mengajukan usulan, dan sebagainya. Di sini juga diatur mengenai insentif, disinsentif, dan sanksi terkait dengan penataan ruang. Nah, subjeknya sendiri dibagi antara individu dan korporasi. Kemudian juga undang-undang ini mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian aturan-aturan, misalnya jika ada yang tumpang tindih atau tidak bersamaan, karena kan pengesahan mengenai rencana tata ruang itu biasanya tidak inline, tapi bagaimana itu tidak menghambat integrasi antara produk rencana tata ruang. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu mengatur mengenai pejabat, penyidik, pegawai negeri sipil. Berdasarkan klasifikasi penataan ruang yang diatur oleh Undang-Undang 26 Tahun 2007, maka untuk klasifikasinya sendiri itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah terkait dengan sistem,
kemudian terkait dengan fungsi, yang ketiga adalah wilayah administratif, yang keempat adalah terkait dengan kegiatan kawasan, dan yang kelima adalah terkait dengan nilai strategis kawasan. Untuk sistem sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wilayah, yaitu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Begitupun dengan internal perkotaan. Kemudian berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi kawasan lindung. Maksudnya di sini adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang juga mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dan kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi terkait dengan kawasan budidaya, yang merupakan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan klasifikasi wilayah administratif, maka ruang dibagi berdasarkan wilayah administratif nasional, kemudian wilayah administratif provinsi, dan wilayah administratif kota atau kabupaten. Wilayah administratif ini kemudian juga akan terkait dengan kewenangan dari masing-masing hierarki pemerintahan. Berdasarkan kegiatan kawasan, maka ruang dibagi menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Untuk kawasan perkotaan sendiri, maksudnya adalah kawasan yang punya fungsi utama kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik perkotaan. Begitupun dengan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang punya fungsi utama kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik pedesaan. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, yang dibagi berdasarkan strategis kawasan nasional atau biasa dikenal dengan istilah KSN, kawasan strategis nasional. Wilayah ini adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena punya pengaruh sangat penting secara nasional, baik itu terhadap kedaulatan negara, terhadap pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Termasuk juga wilayah-wilayah yang masuk ke dalam warisan dunia. Contohnya misalkan wilayah perbatasan. Kemudian juga kawasan strategis lainnya adalah kawasan strategis provinsi, yang penataan ruangnya diprioritaskan karena punya pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi. Contohnya adalah kawasan Bandung Utara. Jadi menjadi prioritas karena itu adalah buffer utama agar kawasan Bandung Raya tidak mengalami kebanjiran ataupun longsor. Kemudian yang terakhir adalah kawasan strategis kabupaten atau kota, yang maksudnya adalah wilayah dengan penataan ruang yang diprioritaskan karena punya pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten atau kota. Contoh misalkan di Kota Bandung itu ada sentra tekstil Cigondewa gitu, yang penting dalam aspek ekonomi maupun budaya di Kota Bandung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, produk perencanaan tata ruang terdiri dari dua bentuk, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang meliputi pembahasan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah. Jangan lupa kalau ini dikaitkan juga dengan RPJP dan RPJM yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian juga di dalamnya ada rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah. Selain itu, juga disebutkan mengenai strategi kebijakan pengembangan kawasan, arahan pengandalian pemanfaatan ruang wilayah, dan arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air. Rencana umum tata ruang di Indonesia itu meliputi rencana tata ruang wilayah nasional. Di RT/RW nasional ini termasuk di dalamnya mengatur mengenai alur migrasi biota laut,
penetapan lokasi kawasan strategis nasional atau KSN, penetapan lokasi KSNT atau kawasan strategis nasional tertentu, penetapan lokasi kawasan antar wilayah, dan arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Kemudian ada rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah provinsi itu harus mengacu kepada RT/RW nasional. Begitupun dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota, itu harus mengacu kepada RT/RW provinsi dan RT/RW nasional. Mengenai rencana umum tata ruang itu diatur oleh PP nomor 21 tahun 2021 tentang penataan ruang yang baru saja disahkan pertengahan Februari 2021 kemarin. Nah, RT/RW nasional ini diatur dengan pendetailan skala peta 1:1 juta. Kemudian untuk RT/RW provinsi diatur dengan peta berskala 1:250.000 dan RT/RW kabupaten atau kota diatur dengan skala 1:50.000. Perlu dinotes bahwa kedetailan skala ini mempengaruhi juga kedetailan informasi yang tersedia dalam peta. Jadi seperti kita sedang zoom in atau zoom out di Google Maps atau Google Earth, semakin kita zoom in, skalanya juga akan semakin kecil dan detail informasi yang kita peroleh juga akan semakin lengkap dibandingkan dengan peta dengan skala yang lebih besar. Sekarang kita bahas lebih mendetail tentang rencana rinci tata ruang. Nah, rencana rinci tata ruang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang itu meliputi rencana tata ruang pulau atau kepulauan, kemudian rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana detail tata ruang kabupaten atau kota dengan ketentuan bahwa RDTR itu adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota yang disusun sebagai perangkat operasional dari rencana umum tata ruang. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 26 2007 juga disebutkan kalau RTR kepulauan dan KSN ini harus disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Atau rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut masih memerlukan perincian sebelum bisa dioperasionalkan. Di sisi lain, ketika peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penataan ruang yang merupakan turunan dari UU 11 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, rencana rinci yang dimaksud ternyata tidak hanya terdiri dari 3 RTR ini, namun juga meliputi rencana tata ruang kawasan antar wilayah, ini membahas mengenai zonasi kawasan antar wilayah. Kemudian juga ada rencana tata ruang kawasan strategis nasional tertentu, ini maksudnya yang terkait dengan kawasan kelautan. Kemudian juga ada rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara. Masing-masing diatur secara detail mengenai tata cara penyusunannya. Kemudian untuk skala petanya sendiri bisa dilihat di sini. Untuk RTR kepulauan itu 1:500.000, untuk RTR kawasan strategis nasional itu 1:50.000, RDTR kabupaten atau kota 1:5.000, RTR kawasan antar wilayah 1:500.000, RTR kawasan strategis nasional tertentu itu 1:50.000, dan untuk RDTR kawasan perbatasan negara ini 1:5.000. Kenapa kita perlu memahami dan menghafalkan mengenai skala peta dari masing-masing rencana tata ruang wilayah? Itu karena semakin detail skala peta berarti semakin rinci rencana peraturannya. Jadi implikasinya adalah terhadap penyusunan rencana tata ruang di kawasan-kawasan itu sendiri.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan ketentuan umum, terdapat juga beberapa definisi kawasan yang digunakan ketika merencanakan penataan ruang di suatu wilayah. Yang pertama adalah kawasan perkotaan dan metropolitan atau megapolitan. Kemudian juga ada kawasan pedesaan dan agropolitan, dan ada yang disebut dengan kawasan strategis nasional. Selain itu, meskipun tidak disebutkan dalam ketentuan umum, terdapat juga beberapa kawasan lain yang diamanatkan ketika melakukan perencanaan tata ruang, yaitu kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana. Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang punya kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk kawasan metropolitan, itu adalah sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling punya keterkaitan fungsional, dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Sedangkan untuk kawasan megapolitan itu adalah kawasan yang terbentuk dari 2 atau lebih kawasan metropolitan yang punya hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Penataan ruang dari kawasan perkotaan diselenggarakan pada kawasan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten maupun yang punya ciri-ciri fungsional sebagai sebuah perkotaan. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang punya kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan agropolitan itu maksudnya adalah kawasan yang terdiri atas 1 atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan, satuan sistem permukiman, dan sistem agrobisnis. Jadi kata kuncinya adalah agrobisnis ya. Nah, untuk penataan ruangnya sendiri, ini diselenggarakan pada bagian wilayah kabupaten maupun kawasan yang memang secara fungsional berciri pedesaan. Setelah itu ada yang disebut kawasan strategis nasional. Kawasan strategis nasional ini sekarang juga lebih diperkuat fungsinya dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Apa sih KSN ini? Jadi KSN ini adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena punya pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Untuk penetapannya sendiri, perencanaan dan pemanfaatan ruang termasuk pengendalian pemanfaatan ruang, khusus KSN ini menjadi wewenangnya pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ketika melakukan perencanaan ruang itu harus mengacu juga terkait dengan ketentuan KSN ini. Lalu bagaimana dengan kawasan perbatasan? Nah, kawasan perbatasan ini jadi merupakan suatu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi juga pulau-pulau kecil terdepan. Nah, kawasan perbatasan ini
juga merupakan titik pertama terkait dengan pertahanan dan keamanan karena meliputi garis-garis terluar dari Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kawasan rawan bencana. Ini harus ada di setiap perencanaan penataan ruang, meliputi kawasan rawan letusan Gunung Merapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, banjir, termasuk juga tsunami. Nah, untuk kawasan rawan bencana, ini tergolong ke dalam kawasan lindung. Sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai pembagian wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang dibagi berdasarkan pemerintah pusat, wewenang pemerintah provinsi, dan wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Untuk pemerintah pusat sendiri, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur dan membina di tingkat nasional. Sedangkan untuk provinsi memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pembinaan penataan ruang di tingkat provinsi, dan untuk pemerintah kota dan kabupaten memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pembinaan penataan ruang di tingkat kabupaten atau kota. Untuk pemerintah pusat sendiri, wewenangnya dalam penataan ruang meliputi pelaksanaan terkait dengan perencanaan tata ruang nasional, pemanfaatan ruang nasional, pengendalian pemanfaatan ruang nasional, dan secara spesifik diamanatkan untuk memiliki wewenang dalam pengaturan mengenai kawasan strategis nasional. Sedangkan untuk pemerintah provinsi, wewenang dalam penataan ruang meliputi level dalam pelaksanaan untuk pembuatan perencanaan tata ruang provinsi, pemanfaatan ruang provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi. Begitupun dengan pemerintah kabupaten atau kota. Terkait dengan pelaksanaan, pemerintah kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan tata ruang di level kabupaten atau kota, untuk melakukan pemanfaatan ruang di kabupaten atau kota yang sesuai dengan perencanaan tata ruang, dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten atau kota agar sejalan dengan perencanaan. Bisa dilihat di sini bahwa ada perbedaan yang cukup spesifik. Kawasan strategis diatur dan menjadi wewenang oleh pemerintah pusat. Kawasan-kawasan strategis di level provinsi dan level kabupaten atau kota itu tidak ada lagi sesuai dengan pengubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sisi lain, pemerintah nasional itu memiliki wewenang juga untuk melakukan pengaturan dan pembinaan bagi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Di sini, wewenang pemerintah pusat termasuk juga terkait dengan pendampingan dan pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah di tingkat provinsi atau pemerintah di tingkat kabupaten atau kota untuk menyusun perencanaan tata ruangnya. Bahkan diamanatkan dalam batas waktu tertentu jika masih belum selesai setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, maka penyusunan perencanaan tata ruang di provinsi maupun di kabupaten atau kota itu bisa diambil alih dan dilakukan oleh pemerintah pusat. Di tingkat provinsi, selain melakukan pengaturan dan pembinaan untuk level provinsi, juga memberikan pengaturan dan pembinaan untuk pemerintah di kabupaten atau kota dalam menyusun perencanaan tata ruang. Dan ketiga level pemerintah ini, pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di wilayah yurisdiksinya masing-masing. Pemerintah nasional selain melakukan pengawasan di tingkat nasional juga memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan di tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota. Jadi kalau ada pengawasan yang diperlukan untuk level antar provinsi, itu bisa mengajukan permohonan untuk dilakukan pengawasan oleh pemerintah nasional. Selain itu juga pemerintah nasional
perlu melakukan pengawasan agar perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten atau kota tetap sejalan dengan perencanaan tata ruang nasional. Level provinsi juga sama. Selain melakukan pengawasan untuk yurisdiksi di provinsi, juga melakukan pengawasan di tingkat kabupaten atau kota, sehingga perencanaan tata ruang yang disusun oleh kabupaten atau kota, pemanfaatan ruangnya itu tetap sejalan dengan yang sudah disusun di provinsi. Bagaimana dengan peran masyarakat? Peran masyarakat meliputi seluruh tahapan. Yang pertama terkait dengan peran masyarakat untuk memantau pengaturan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap level tentunya dalam pelaksanaan tata ruang. Kemudian di level pelaksanaan juga sama. Bagaimana masyarakat melakukan kontrol terkait dengan pelaksanaan perencanaan tata ruang baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, tabel ini merupakan rangkuman pembagian wewenang yang telah peran masyarakat terkait dengan penataan ruang. Kalau berbicara terkait dengan peran, maka kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, dan peran dari masyarakat itu sendiri. Dalam penataan ruang, hak masyarakat yang pertama adalah mengetahui rencana tata ruang. Jadi, hak kalian sebagai masyarakat juga kalau misalkan sedang survei mencari terkait dengan RT/RW atau RDTRK. Dan memang seharusnya RT/RW dan RDTRK itu dipublish secara umum. Kemudian kewajibannya apa setelah tahu? Tentu menaati rencana tata ruang tersebut. Jadi, yang harus dilakukan setelah mengetahui mengenai rencana tata ruang adalah menaatinya. Tidak boleh melanggar apa yang sudah direncanakan dalam dokumen-dokumen penataan ruang. Kemudian masyarakat juga harus berpartisipasi dalam penyusunan rencana. Karena ini akan berdampak langsung terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi partisipasi dalam penyusunan rencana itu sangat penting. Jangan ketika sudah ditetapkan baru melayangkan protes. Hak masyarakat yang selanjutnya adalah menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang. Di sini kita berbicara tentang eksternalitas positif. Jadi ketika dilakukan pembangunan pada suatu wilayah dan kemudian ada lahan-lahan milik masyarakat yang mengalami tambahan nilai, maka itu adalah hak masyarakat untuk menikmatinya. Dan kewajibannya tentu adalah memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang dari yang berwenang. Yang berwenang akan mengeluarkan izin sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh melanggar, pemanfaatannya harus sesuai. Peran yang kedua adalah berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang. Jadi, ketika sudah mengetahui, menaati, dan mengikuti penyusunan rencana, pada saat pemanfaatan ruang juga harus turut berpartisipasi. Caranya gimana? Itu tadi, berkaitan dengan kewajibannya. Jadi, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan memang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Hak masyarakat yang selanjutnya adalah memperoleh penggantian atas kerugian akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Maksudnya gimana? Jadi misal, ternyata dalam rencana tata ruang ditetapkan pembangunan jalan tol baru melalui tanah milik masyarakat. Nah, masyarakat itu punya hak untuk memperoleh penggantian atas kerugian tanahnya. Karena kan tanahnya jadi tidak bisa digunakan lagi oleh mereka, digunakan menjadi jalan tol. Nah, kewajibannya ini harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi contohnya tadi, kalau sudah ditetapkan akan dibangun jalan tol dan melalui tanah milik mereka, mereka punya kewajiban untuk mematuhi ketentuan tersebut. Dan memang pemerintah juga harus memberikan ganti rugi, jadi tidak boleh menolak gitu. Jadi kompensasinya adalah dengan memberikan ganti rugi. Peran masyarakat yang selanjutnya adalah berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi, bagaimana masyarakat turut serta
dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang itu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Caranya gimana? Yang pertama, bisa mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang kalau pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Jadi kan judulnya sudah tahu nih rencana tata ruangnya apa. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, bisa mengajukan tuntutan. Yang menarik di sini adalah sebenarnya istilah yang digunakan awalnya ketika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu menggunakan istilah keberatan. Namun pada revisi yang disampaikan di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, istilah keberatan ini diganti menjadi tuntutan. Kalau istilahnya sudah tuntutan, ini berarti bisa dibawa ke jalur hukum atau ke pengadilan. Kemudian juga masyarakat bisa mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan, kegiatan penataan ruang, dan atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai. Jadi misalkan ada rencana pembangunan suatu kawasan perumahan gitu. Dan masyarakat kan mungkin awam tidak tahu bahwa apakah pembangunan perumahan tersebut sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang. Bisa jadi mereka pada awalnya menyatakan persetujuan pembangunan perumahan tersebut. Tapi ternyata ketika setelah mengetahui rencana tata ruang dan bahwa ternyata pembangunan perumahan itu tidak sesuai, misalnya berada di kawasan yang bukan peruntukannya, maka masyarakat punya hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan. Dan juga masyarakat punya hak untuk mengajukan pembatalan izin yang mungkin diperoleh oleh developer tersebut untuk membangun perumahan yang tidak sesuai tersebut. Dan hak selanjutnya adalah boleh mengajukan gugatan ganti rugi kalau kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Misal, sudah terlanjur dibangun perumahannya gitu. Dan ternyata masyarakat jadi rugi, entah itu misalkan air jadi kesulitan, karena kan biasanya kalau dibangun perumahan itu mereka akan mengambil air tanah untuk kebutuhan di perumahan tersebut. Nah, ternyata warga jadi kesulitan air. Nah, ini masyarakat punya hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Mengajukannya ke siapa? Disampaikan ke pemerintah, keberatannya, tuntutannya, gugatan ganti ruginya. Nanti yang akan melakukan ganti rugi itu adalah pihak yang menyebabkan hal tersebut. Dalam kasus tadi berarti developer perumahannya yang sudah melanggar karena membangun tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan juga menyebabkan air menjadi sulit. Nah, kewajibannya, tapi meskipun demikian, masyarakat ini harus memberikan akses terhadap kawasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan sebagai milik umum. Jadi kalau oleh peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan sebagai milik umum, maka masyarakat harus memberikan akses terhadap kawasan tersebut. Contoh misal, banyak kasus ini terkait dengan tanah adat. Tanah adat itu kan biasanya kepemilikannya tidak jelas. Jadi bisa jadi ya bentuknya hutan, ada barang-barang nggak ada kejelasan secara hukum untuk kepemilikannya. Nah, kalau seperti ini dan kemudian ternyata pemerintah menyatakan tanah adat tersebut adalah tanah milik umum, misalnya mau dibangun fasum dan fasos, maka masyarakat harus memberikan akses untuk pembangunan fasum dan fasos itu. Karena secara legal itu ditetapkan sebagai milik umum, meskipun secara turun-menurun itu dinyatakan sebagai tanah adat. Jika berbicara terkait dengan hukum yang berlaku, tentu perlu dipahami bahwa setiap orang punya kepentingan yang mungkin berbeda satu dengan lainnya. Bisa jadi ada orang-orang yang punya kepentingan berbeda dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Dan tentu saja hal ini menyebabkan adanya potensi pelanggaran rencana tata ruang.
Dampaknya tidak hanya sesederhana pemanfaatan ruang menjadi tidak sesuai dengan rencana, tapi bisa muncul dampak lain yang membahayakan, seperti misalkan bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu sistem pengendalian agar pemanfaatan ruang tetap bisa sesuai dengan rencana. Pengendalian penataan ruang dapat dilakukan melalui 3 instrumen. Yang pertama adalah ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian instrumen insentif dan disinsentif, dan yang terakhir menggunakan instrumen pemberian sanksi. Instrumen pengendalian yang pertama adalah ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maksudnya adalah kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Jadi sama antara rencana dengan pemanfaatan ruang. Nah, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini diterbitkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan bisa juga dibatalkan oleh pemerintah pusat jika tidak sesuai dengan RT RW maupun tidak sesuai prosedur. Karena jika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang izinnya itu batal demi hukum. Kemudian yang kedua, kita punya instrumen insentif dan disinsentif untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, insentif ini maksudnya adalah kompensasi yang terkait dengan kinerja. Jadi kalau melakukan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, maka akan diberikan kompensasi. Dalam hal penataan ruang, pihak-pihak yang berperan dalam terselenggaranya pemanfaatan ruang itu berhak memperoleh kompensasi atas perannya dalam mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana. Bisa diberikan dalam bentuk kompensasi, sewa ruang, urun saham, keringanan pajak, keringanan retribusi, dan kalau bentuknya insentif non-fiskal itu bisa diberikan dalam bentuk pengadaan sarana prasarana, kemudahan perizinan, maupun pemberian kompensasi KLB dengan syarat kajian teknis. Untuk rincinya itu biasanya diatur oleh peraturan menteri. Di sisi lain, disinsentif itu adalah perangkat untuk mencegah dan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Misal, dengan cara pengenaan pajak yang tinggi, kemudian juga disesuaikan dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan, pembatasan penyediaan infrastruktur gitu. Jadi kalau fungsinya adalah kawasan lindung ya jangan dibangun jalan di situ gitu kan. Itu sebagai bentuk disinsentifnya. Kemudian juga pemberiannya tetap harus menghormati hak-hak masyarakat. Siapa yang memberikan insentif dan disinsentif? Ini biasanya pemerintah kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah kepada masyarakat. Jadi tergantung dari siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang selanjutnya adalah pengenaan sanksi. Nah, pengenaan sanksi ini merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Bedanya apa antara disinsentif dan sanksi? Jadi bedanya, disinsentif itu dilakukan untuk membatasi agar tidak dilakukan. Sedangkan sanksi adalah penertiban setelah terjadinya pelanggaran. Ayo kita bahas lebih detail sekarang terkait dengan pemberian sanksi. Nah, pemberian sanksi ini terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama adalah sanksi administratif. Itu meliputi peringatan tertulis. Jadi kalau misalnya ketahuan melanggar, diberikan dulu peringatan tertulis.
Kalau ternyata peringatan tertulis masih juga diabaikan, maka penghentian sementara kegiatan. Jadi misalkan ada PKL mengisi trotoar gitu, itu kan berarti melanggar. Maka diberikan dulu peringatan tertulis gitu oleh Satpol PP, misalkan tolong untuk mengosongkan trotoar ini kembali. Kalau ternyata masih juga tidak melakukan, masih juga berjualan di situ, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan. Jadi nggak boleh berjualan gitu, dihentikan kegiatannya. Kalau misalnya masih juga sudah dihentikan, sudah diminta untuk menghentikan sementara kegiatan tapi tidak dipatuhi, maka penghentian sementara pelayanan umum. Misal di situ ada sarana air bersih atau drainase, itu dihentikan sementara, listrik gitu. Tapi biasanya kalau kasus PKL mereka juga tidak mendapatkan pelayanan umum yang legal. Kalau masih juga terbuka di situ setelah 3 tahapan pemberian sanksi administratif ini, maka dilakukan penutupan lokasi. Jadi Satpol PP misalkan menutup lokasi tersebut untuk kegiatan berjualan PKL. Kemudian juga pencabutan izin, ini jika memang sudah keluar izinnya terlebih dahulu. Ingat seperti misalnya mengenai asas dari peraturan perundang-undangan yang menyebutkan jika peraturan itu berlaku surut. Misal sebelumnya itu memang mereka sudah mendapatkan izin gitu, tapi kemudian rencana tata ruangnya berubah, maka izin yang sudah diperoleh sebelumnya itu dicabut. Kemudian juga sama pembatalan izin. Kalau masih juga melakukan kegiatan di situ, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan. Jadi biasanya Satpol PP ketika melakukan pembongkaran bangunan itu sudah melalui tahapan-tahapan yang di atas dijelaskan sebelumnya. Setelah dilakukan pembongkaran, maka dilakukanlah pemulihan fungsi ruang. Jadi dikembalikan ke rencana fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dan juga dilakukan denda administratif. Jadi karena kan proses ini tentu memerlukan biaya, maka diberlakukan juga denda administratif bagi pelaku-pelaku yang melanggar. Instrumen pemberian sanksi selanjutnya itu adalah pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana ini diberikan kepada pelaku pemanfaatan ruang yang tidak memiliki persetujuan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menyebabkan perubahan fungsi ruang. Misal contoh, peruntukan kawasannya adalah sebagai kawasan lindung, namun oleh pelaku tersebut diubah jadi pohonnya ditebang dan dimanfaatkan. Pohonnya misalkan dijual, kemudian bekas lahannya itu dijadikan perkebunan. Nah, kalau seperti ini, pelaku tersebut bisa dipenjara dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Yang selanjutnya, jika ternyata tindakan pemanfaatan lahannya tersebut menyebabkan kerugian, maka si pelaku ini bisa dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. Jadi misalkan tadi, harusnya menjadi kawasan lindung yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan budidaya. Tapi kemudian beralih fungsi, pohonnya ditebang, lahannya dijadikan perkebunan. Ternyata setelah dijadikan perkebunan, justru malah menyebabkan longsor. Ini kan berarti ada sisi kerugian. Maka bisa dipidana dengan pidana penjara tadi paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. Nah, jika ternyata kegiatan tersebut juga menyebabkan kematian karena longsor, ada penduduk yang menjadi korban. Si pelaku perubahan pemanfaatan ruang tadi bisa dipenjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak sebesar 8 miliar. 3 ketentuan sanksi pidana ini berlaku untuk pelaku individu. Bagaimana jika pelakunya bukan merupakan individu masyarakat?
Yang pertama, misal pelakunya adalah pejabat pemerintah. Jadi pejabat pemerintah yang punya kewenangan ini menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Maka pelakunya ini bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 500 juta. Selain itu, bisa juga diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Jadi misalkan beliau adalah wali kota, tapi memberikan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di kota tersebut, maka bisa dikenakan sanksi pidana ini. Kemudian jika dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, maka korporasinya ini bisa kena pidana denda dengan pemberatan sepertiga dari pidana denda individu. Nah, untuk khusus korporasi ini, jadi selain individunya yang bertanggung jawab terkait dengan perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka perusahaannya juga dikenakan denda, tapi besarannya hanya sepertiga dari pidana denda individu. Sebenarnya ini merupakan perubahan yang terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi sebelumnya, jika berdasarkan pada Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang yang belum diubah, untuk denda korporasi ini dilakukan dengan pemberatan 3 kalinya pidana denda individu. Tapi kemudian diubah dengan denda yang lebih sedikit di Undang-Undang Omnibus Law. Instrumen pemberian sanksi yang terakhir itu adalah sanksi perdata. Untuk sanksi perdata sendiri, jadi setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang tadi sudah disebutkan dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Jadi menuntut ganti rugi kepada para pelaku tindak pidana. Jika tadi dibahas adalah kondisi ideal mengenai setiap tahapan yang memang sesuai, jadi perencanaan, pemanfaatan, kemudian ada pengendalian. Namun, dalam kenyataannya, hal yang mungkin kemudian terjadi ketika membahas mengenai penataan ruang adalah sengketa. Jadi, sengketa ini adalah tumpang tindih yang terjadi antar produk-produk hukum yang sudah ada dan sudah dilegalkan. Jadi sama-sama memiliki kekuatan hukum, namun substansinya berbeda satu dengan yang lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka upaya penyelesaiannya itu pada tahap pertama diupayakan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jadi didiskusikan terlebih dahulu mana yang lebih menguntungkan bagi semua pihak gitu. Jadi dicari dulu win-win solutionnya seperti apa. Jika ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka bisa dilakukan sengketa di luar pengadilan, seperti dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan ada pihak yang menjadi mediatornya. Banyak kasus dalam hal penataan ruang, misal tumpang tindih izin atau pemanfaatan ruang di suatu wilayah perbatasan gitu. Jadi antar dua kota atau kabupaten yang berbeda. Pemerintah daerah di kota atau kabupaten tersebut dapat meminta mediasi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan dan menetapkan keputusan mengenai sengketa yang terjadi. Jika ternyata ingin diselesaikan lewat pengadilan, ini juga bisa. Jadi nanti dikaji produk-produk hukumnya gitu, mana yang memiliki status hukum lebih kuat dibandingkan yang lainnya, untuk kemudian keputusannya ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ada dasar hukum ketika akhirnya dicapai kesepakatan. Adalah jangka waktu penyelesaian masalah penataan ruang. Jadi misalkan jika statusnya adalah peraturan pemerintah, maka
penyelesaian atau penyesuaiannya itu harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang diberlakukan. Jadi misalkan peraturan pemerintahnya ini bertentangan dengan undang-undang yang sudah disahkan. Begitupun dengan peraturan presiden. Kalau ternyata berbeda substansinya dengan undang-undang yang telah diberlakukan, maka harus diselesaikan paling lambat 5 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Peraturan menteri juga sama, harus disesuaikan paling lambat 3 tahun. Sedangkan untuk peraturan pemerintah tentang RT/RW nasional, Perda provinsi tentang RT/RW provinsi, dan Perda kabupaten atau kota tentang RT/RW wilayah kabupaten atau kota, itu harus disesuaikan paling lambat 18 bulan, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang ini disetujui oleh pemerintah pusat. Kalau tidak, maka itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Notes di sini tulisannya adalah paling lambat. Jadi sangat bisa dipercepat. Jadi misalkan seperti sekarang contoh yang terjadi adalah pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law. Jadi Presiden itu meminta untuk penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah yang terkait dengan UU Omnibus Law diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan saja. Makanya kemarin kan setelah disesuaikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, diubah dengan beberapa pasal di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, PP-nya ini sudah ditetapkan dalam kurun waktu 2 bulan sejak undang-undang ditetapkan. Jadi ini adalah paling lambatnya jangka waktu 2 tahun ini untuk peraturan pemerintah. Sangat bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik tentunya karena itu akan menjadi landasan hukum untuk melakukan kegiatan penataan ruang ke depannya. Itu tadi penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pahami inti pembahasannya, namun yang terpenting tetap update dengan peraturan perundang-undangan terkini, khususnya peraturan-peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penataan ruang.